Jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Zheng Yue berbalik, dan berkata, saya akan mengatakan bahwa kita harus mengambil poin kontribusinya dan membiarkannya. Jika saya tidak salah menebak, Zheng Lingxin seharusnya ingin dia mendapatkan pengalaman dengan menginjak medan perang, untuk suatu peristiwa seperti bertemu dengan Dewa Iblis ini, dan mengingat tingkat kultivasinya, Lingxin seharusnya lebih dari cukup untuk melindunginya. Beruntung Hao Chen baik-baik saja. Mari kita selesaikan masalah ini dengan cara ini. Jika di masa depan, dia melanggar aturan militer sekali lagi, tidak akan terlambat untuk menghukumnya dengan berat pada saat itu. Gao Yingji seperti sebelumnya penuh amarah. Tetapi Zheng Yue bukan hanya kepala kuil assassin, dia pada saat yang sama adalah kepala dari aliansi kuil. Dengan demikian, Gao Yingji hanya bisa mematuhi instruksinya, dan memberikan janjinya dengan tenang. Tapi sekarang, tatapan yang dia berikan kepada Long Hao Chen tidak sebaik di masa lalu lagi. Setelah menatapnya dengan meminta maaf, Long Hao Chen segera berbalik untuk melihat Zheng Yue, bertanya kepadanya, "Kakek, bagaimana kabar Paman Zheng Lingxin? Apakah dia terluka parah?" Zheng Yue menghela nafas dan menjawab, "Dia tidak terluka." Zheng Yue berkata, "Lingxin menderita efek serangan balik dari tungku spiritual kembali ke masa kanak-kanak. Tetapi pada saat itu, jika dia tidak menggunakan kekuatan semacam ini, saya khawatir kamu tidak akan berhasil kembali hidup-hidup." Long Hao Chen menyatakan dengan wajah malu, "Saya harus disalahkan, karena telah menjadi beban bagi Paman Zheng Lingxin." Gao Yingji akhirnya tidak bisa menahan diri lagi, "Jadi kamu menyadarinya, jika bukan karena kamu, siapa yang mungkin bisa menghentikannya jika dia ingin pergi? Itu benar-benar membuatku bertanya-tanya apa yang baik dalam dirimu." Zheng Yue menatap Long Hao Chen dalam-dalam, dan menyatakan, "Berhenti. Jangan terus menyalahkannya, itu juga demi membunuh musuh bahwa dia melakukan ini. Lebih penting lagi, dia masih sangat muda. Apakah menurut kamu itu sangat sederhana seperti yang dia katakan barusan? Dari pemahaman saya tentang Lingxin, fakta bahwa dia menggunakan tungku spiritual kembali ke masa kanak-kanak berarti bahwa dia memiliki resolusi untuk mati, bahwa dia ingin membiarkan Hao Chen kembali apapun yang terjadi, dan pada akhirnya, dia dan Hao Chen selamat dari kesulitan ini. Ini adalah bukti nyata dari dampak positif yang dimiliki Hao Chen dalam pertempuran ini. Gao Yingji, tolong jangan salahkan anak kecil ini. Sebenarnya, jika bukan karena adik laki-laki ini, kali ini, pasukan kita akan berakhir dengan benar-benar musnah. Bagi saya, dia tidak boleh dirampas dari semua poin kontribusinya, karena saya menyadari bahwa bagi anggota pasukan pemburu iblis ini, bahkan hadiah 10.000 poin kontribusi tidak cukup." Mendengar dia berkata begitu, kemarahan Gao Yingji agak lenyap. Orang yang mengatakan demikian adalah Kapten Resimen Ksatria Malaikat Cemerlang, seorang ksatria kuil dari langkah ke-7 juga, tapi perbedaannya adalah dia tidak memiliki armor mithril. Awalnya, kami tidak mengerti mengapa adik laki-laki ini mengikuti Panglima Lingxin ke medan perang. Tapi setelah itu, ketika kami menghadapi Iblis Invisible, tunggangan adik laki-laki ini terbukti memiliki kegunaan yang sangat penting. Jika memungkinkan, saya sangat ingin dia berintegrasi ke dalam Resimen Ksatria Malaikat Cemerlang kita. Segera, ini menggambarkan prestasi Long Hao Chen di medan perang, terutama tentang pelepasan mata kebenaran yang terus-menerus dari cahaya kecil untuk mengeluarkan mereka dari situasi putus asa ini sekaligus. Jika bukan karena semua yang telah dilakukan adik laki-laki ini untuk membantu kami dalam menghadapi iblis tak terlihat Daik, yang diatur untuk menangani kelompok kami dengan cepat, dan telah menunggu kami menerima beberapa kerusakan sebelum meluncurkan serangan mereka, kami tidak akan berhasil kembali secara nyata, terutama terhadap serangan destruktif simultan dari ribuan iblis tak terlihat ini. Dan dia melanggar rencana awal mereka, meninggalkan ketiga dewa iblis besar ini tanpa pilihan selain muncul dalam keadaan tidak siap. Long Hao Chen buru-buru menyatakan, "Bagaimana saya bisa berani menerima poin kontribusi ini? Saya melanggar aturan, saya hanya berharap memberitahu saya memiliki kesempatan lain, untuk membiarkan saya dan rekan-rekan saya mempertahankan status pasukan pemburu iblis kami dalam pelatihan, dan saya tidak membutuhkan hadiah apapun, kakek." "Apa tungku spiritual kembali ke masa kanak-kanak yang baru saja kamu bicarakan ini? Kapan Paman Zheng akan bangun?" Dia sekarang cemas tentang situasi Zheng Lingxin saat ini. Kata-kata yang diucapkan Zheng Lingxin di saat-saat terakhir terdengar terus-menerus di benaknya. Sekarang, dia ingin membantu ayah dan putrinya ini untuk meningkatkan hubungan mereka.
Seng Yue berkata sambil menghela nafas. Tungku spiritual kembali ke masa kanak-kanak dikenal sebagai tungku spiritual peringkat ke-6 yang dapat digunakan oleh seorang assassin, dan tungku spiritual eksklusif untuk kita. Satu-satunya kegunaannya adalah untuk menyerang, dan dalam hal kekuatan ofensif, tungku spiritual kembali ke masa kanak-kanak ini termasuk di antara 3 peringkat pertama. Peringkat yang dipegangnya adalah karena efek sampingnya yang terlalu besar. Melihat Seng Lingxin dalam keadaan tidur nyenyak, Seng Yue terus berbicara, serangan baliknya sekuat kekuatan tungku spiritual kembali ke masa kanak-kanak ini. Setelah aktivasi, tungku spiritual kembali ke masa kanak-kanak dapat memungkinkan seseorang untuk membuat semua kekuatannya meletus, mencampur energi spiritual di tubuhnya dengan kekuatan vitalnya menggunakan metode ledakan yang aneh, sehingga menimbulkan daya tembak yang jauh melebihi tingkat kultivasinya sendiri. Tungku spiritual evolusi kembali ke kanak-kanak juga sangat khusus. Itu akan berkembang bersama dengan tingkat kultivasi penggunanya dan usianya. Tetapi semakin besar usia seseorang, semakin signifikan kekuatan yang dihasilkan, dan semakin serius akibatnya. Merupakan keajaiban bahwa Lingxin membuatnya kembali hidup-hidup di antara semua assassin yang menggunakan tungku spiritual kembali ke kanak-kanak ini, dia adalah satu-satunya yang membuatnya kembali hidup-hidup dari medan perang. Apapun yang terjadi, tungku spiritual kembali ke kanak-kanak ini hanya dapat digunakan sekali, membuat tubuh pengguna tenggelam dalam kondisi yang sangat lemah. Tanpa kekuatan bertarung yang tersisa, dia jatuh koma setelah rentang waktu yang singkat. Koma ini akan berlangsung selama 7 hari, dan 7 hari kemudian, pada saat dia akan sadar kembali, dia akan tetap dalam keadaan lemah, penggunaan energi spiritual akan sepenuhnya dilarang baginya, dan setiap hari, ia akan mendapatkan kembali 1 tahun kenangan, dan 1 tahun pengalaman berkultivasi. Berdasarkan usia Lingxin saat ini, dia akan membutuhkan lebih dari 30 hari agar energi spiritualnya pulih sepenuhnya. Lebih lanjut menambahkan 7 hari koma, itu akan memakan waktu sedikit lebih dari 40 hari. Mendengar kata-kata Seng Yue, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Tungku spiritual dengan efek samping terbesar yang dia ketahui adalah tungku spiritual Samsara Cair. Tetapi tampaknya efek samping dari tungku spiritual kembali ke masa kanak-kanak milik Lingxin ini sama sekali tidak kecil. Kesadarannya serta ingatannya sama-sama dipengaruhi oleh pengaruhnya. Selama 40 hari penuh, dia tidak akan bisa kembali normal. Ini benar-benar langkah yang akan membutuhkan penggunanya untuk siap mempertaruhkan segalanya untuk menggunakannya. Seng Yue menyatakan, baiklah, kembali ke urusan sendiri sekarang semuanya. Hao Chen, kamu juga, pergi istirahat. Melihat bahwa Lingxin benar-benar menyerahkan buku ini pelihara bunga menjadi pohon, saya harus memberitahu kamu untuk berlatih dengan baik dengannya setelah kembali. Pelihara bunga menjadi pohon adalah teknik, dan itu akan meningkat seiring dengan tingkat kultivasi kamu, menguat seiring waktu, dan bahkan di keluarga Seng saya, teknik ini tidak diteruskan. Setelah kamu mempelajarinya, ajarkan kepada Cair. Di masa lalu, dia belum pernah untuk mempelajari kemampuan yang diciptakan sendiri oleh keluarga Seng kami dari saya. Kamu adalah satu-satunya yang bisa membuatnya menerima untuk mempelajarinya. Iya, kakek, Long Hao Chen dengan hormat menjawabnya. Memasuki keadaan berpikir keras, dia pergi mencari Hao Yue, penyelamat Seng Lingxin ini dan dirinya sendiri sekarang merangkak di samping. Hanya saja, Hao Yue saat ini tidak memiliki penampilan yang lemah sama sekali, malah terlihat dalam kondisi yang sempurna. Melihatnya, sepertinya kekuatannya tidak ada habisnya. Long Hao Chen secara alami tidak tahu bahwa sebelum Seng Lingxin dan dia dibawa kembali setelah jatuh koma, Hao Yue telah menyapu medan perang dengan kecepatan maksimalnya. Iblis berbilah hijau tua, elang iblis berkepala atau iblis berkobar semuanya adalah binatang ajaib yang memiliki kristal magis, jadi Hao Yue berpesta dengan mereka. Pada saat itu, setidaknya 100 kristal ajaib sedang dicerna di perutnya, dan pencernaan ini akan memakan waktu, dan hanya dia yang berani makan begitu banyak, jika itu adalah binatang ajaib lain yang telah melahap begitu banyak jenis kristal magis yang berbeda, itu hanya akan penuh sampai meledak. Ini akan benar-benar menghancurkan hubungan antara dua kuil bait suci yang agung ini. Long Hao Chen tahu posisinya sendiri di dalam kuil ksatria, jadi melihat Gao Yingji serta beberapa wajah ksatria mitril lainnya, dia mengerti bahwa bahkan seseorang dari langkah ke-9 seperti Seng Yue tidak akan memiliki cara untuk melindungi pasangan Seng Lingxin dan Lan Yanyu dari hukuman, kritik, bahkan. Jika mereka bukan orang tua Cair, Long Hao Chen tidak akan mengatakan yang sebenarnya dalam situasi seperti itu, karena yang paling penting adalah menjaga hubungan dua kuil yang hebat. Setelah pergi, Long Hao Chen menemukan bahwa di sebelah tempat yang mereka pertahankan, pegunungan pengusir iblis, tabib khusus berpangkat tinggi sedang merawat yang terluka.
Kamu termasuk bagian mana? Tidak seorang pun boleh lewat tanpa izin, pelanggar akan dihukum. Mendengar suara ini, Long Hao Chen langsung terguncang, bergegas berteriak keras, Chai aku di sini. Pada saat itu, rekan-rekan mereka dari pasukan pemburu iblis ke-1 sedang dihentikan oleh sekelompok tentara yang sedang berpatroli. Mendengar suara Long Hao Chen, Chai yang awalnya penuh dengan roh assassin, berbalik, mengetuk tanah dengan tongkat biru di tangannya, dan tiba di depan Long Hao Chen dengan beberapa langkah. Hao Chen, kamu baik-baik saja? Chai segera meraih tangan Long Hao Chen dan dengan cepat menyentuh tubuhnya. Yang lain telah berkumpul dan naik, dan melihat Long Hao Chen dan Hao Yue, wajah mereka tampak nyaman. Saat itu, setelah Long Hao Chen tidak kembali untuk waktu yang lama setelah dipanggil oleh perintah militer, Chai merasa ada sesuatu yang salah ketika memikirkan situasi yang terjadi pada siang hari bersama ibunya. Pada akhirnya, dia tidak tahan. Yang lain secara alami tidak membiarkannya pergi sendiri, dan mengikutinya. Chai merasa bahwa meskipun Long Hao Chen tampaknya dalam keadaan lemah, dia tidak terluka. Kemudian, suasana sedingin es yang mengelilingi tubuhnya akhirnya mereda saat dia memegang tangan Long Hao Chen dengan kuat. Long Hao Chen, jika situasi seperti hari ini muncul lagi, aku akan membubarkan pasukan pemburu iblismu, mengerti, kata Gong Yingji? Pentingnya Long Hao Chen bagi kuil ksatria sebanding dengan pentingnya Chai bagi kuil assassin kita. Dan barusan, anak ini memberitahuku bahwa dia adalah putra Long Xingyu. Kamu harus tahu siapa Long Xingyu. Seng Lingxin selalu memperlakukan Long Xingyu itu sebagai idolanya. Apa gunanya kalian berdua? Beruntung tidak ada kecelakaan yang terjadi kali ini. Jika sesuatu terjadi, kamu tidak hanya akan menyesalinya sepanjang hidupmu, tetapi itu juga akan memulai badai di seluruh aliansi. Mendengar kata-kata Seng Yue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Tapi dia berbagi tempat tidur dengan Chai dan dia masih sangat muda. Seng Yue berkata dengan dingin, bagaimana dengan berbagi tempat tidur bersama? Bukankah itu masalah yang pasti akan terjadi cepat atau lambat? Dan apakah kamu telah menunggu hari pernikahan untuk tidur bersama dengan anak perempuan lain? Siapa yang bisa memiliki kualifikasi untuk bersama Chai Lebih penting lagi, Chai sudah menerimanya. Apakah kamu tidak tahu tentang temperamen Chai Baik itu kamu atau saya, kita semua telah dikeluarkan dari hatinya. Bagi Long Hao Chen untuk berhasil mendapatkan tempat di dalamnya, dia sudah melampaui semua harapan. Sekarang aku membiarkan Chai hanya selama 2 hari, kalian berdua hampir menyebabkan masalah besar. Lan Yanyu terdengar tertekan, kakek, saya seorang ibu, aku seharusnya tidak melakukan apa-apa ketika melihat putri kecilku begitu dekat dengan seorang anak laki-laki, mulai dari usianya yang 3 tahun, saya tidak memiliki kesempatan untuk merawat Chai putri satu-satunya saya, dan bahkan diperlakukan olehnya sebagai orang asing. Penampilan Seng Yue berangsur-angsur menjadi lebih lembut, dan sambil menghela nafas, dia menyatakan, setiap keuntungan datang dengan kerugian, bagaimanapun, karena masalah ini tidak berakhir begitu buruk, mari kita kesampingkan, jaga saja Lingxin dengan baik. Karena itu, pahlawan dari langkah ke-9 ini berbalik dan pergi. Setelah dia meninggalkan Lan Yanyu, ekspresi tak berdaya, penuh kesengsaraan, muncul pada lelaki tua yang maha kuasa ini. Saat ini, langit sudah hitam, fajar belum datang, kembali ke rumah sementara mereka, Long Hao Chen tidak bisa mengatakan apa-apa, segera tertidur lelap di pelukan Chai Semua yang awalnya ingin ditanyakan Chai tetap tidak terjawab. Terlepas dari peristiwa sehari sebelumnya, anggota pasukan pemburu iblis ke-1 tidak tidur hanya karena alasan ini. Pada tingkat pelatihan mereka, istirahat adalah tentang bermeditasi dengan penuh perhatian dan hanya memiliki 1 atau 2 jam tidur. Jika mereka tidak mengalami cedera, ini akan cukup bagi mereka untuk pulih. Pada saat semua orang bangun dan menuju ke kamar mandi berturut-turut, orang yang memberi Long Hao Chen perintah militer itu sehari sebelumnya datang. Hanya saja, kali ini bukan tentang memberi perintah, tetapi membawakan mereka sarapan. Apakah perlakuan militer begitu baik? Mereka bahkan mengirim sarapan kita ke kamar kita sendiri, Lingxin berkomentar dengan rasa ingin tahu. Prajurit yang membawa makanan mereka tersenyum sambil meletakkan piring-piring itu. Mengingat kinerja luar biasa yang kamu tunjukkan kemarin di medan perang, para petinggi memutuskan untuk menyediakan makanan mereka kepada semua orang dengan baik. Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Panggilan yang berbeda dalam aliansi kuil juga memakan berbagai jenis makanan. Ini bukan tentang diskriminasi, tetapi poin utama dari perbedaan ini berasal dari fakta bahwa rakyat mereka memiliki jenis konstitusi yang berbeda. Misalnya, prajurit dan asasin tidak bisa makan jenis makanan yang sama persis. Prajurit membutuhkan kekuatan dan daya tahan sementara asasin tidak bisa mengambil terlalu banyak lemak, sehingga menghindari makanan bertepung.
Dan kemudian, penyihir dan pemanggil makan makanan yang agak lebih kaya, karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan mental, dan bahkan memiliki lebih banyak kebutuhan nutrisi daripada yang lain. Adapun penyihir mereka makan jenis makanan terbaik, karena secara umum, kondisi tubuh mereka akan tampak paling lemah. Secara alami, ada pengecualian untuk semuanya. Misalnya, situasi yang terjadi saat ini bisa disebut pengecualian. Tapi tentu saja, tidak ada yang akan mengeluh tentang memiliki makanan enak untuk dimakan. Setelah mencuci, mereka segera duduk dan makan bersama dengan sepenuh hati.